Ketika pertandingan hidup mati butuh keajaiban, pelatih kadang mengambil langkah ekstrem. Itulah yang terjadi pada semifinal ASEAN Cup U23 2025 ketika timnas U23 Indonesia secara tak terduga menempatkan bek tengah Muhammad Ferrari sebagai striker. Apakah ini tindakan putus asa atau strategi jitu? Asisten pelatih timnas U23 ungkap alasan mainkan Ferrari di lini depan timnas U23 Indonesia mengandaskan Thailand dalam laga semifinal ASEAN U23 Mandiri Cup 2025 di Stadion Utama GBK, Jakarta, pada Jumat 25/7. Ada yang menarik di laga ini karena ada Muhammad Ferrari yang sejatinya seorang bek diturunkan sebagai striker. Asisten pelatih timnas U23, Frank van Kempen, menerangkan bahwa itu skenario dadakan. Idenya adalah memasukkan sebanyak mungkin pemain berpostur jangkung saat tim sedang tertinggal. Skenario itu menjadikan Ferrari striker tidak kami latih sebelumnya. Tapi kami butuh gol, jadi kami masukkan banyak pemain yang punya postur tinggi, kata Van Kempen dalam konferensi pers pasca laga. Dan ternyata kami bisa mencetak gol, jadi kami sangat senang dengan keputusan itu, tambah pelatih asal Belanda tersebut. Pada laga ini, skor 1-1 terjaga selama waktu normal hingga extra time. Timnas U23 pastikan kemenangan via adu penalti 7-6. Yotsakorn Burava membawa Thailand unggul duluan di menit ke-60. Lalu, Jens Wepen menyamakan skor bagi timnas U23 di menit ke-84. Gol Raven lahir dari sundulan karena memang timnas U23 banyak memainkan bola lambung jelang akhir. Pada adu penalti, algojo terakhir timnas U23 adalah Alvarez Buffon yang sukses memastikan kemenangan Garuda Muda. Dengan begini, timnas U23 melenggang ke final dan akan melawan Vietnam pada Selasa 29/7 pukul 20 WIB. Adapun Thailand akan melawan Filipina di perebutan tempat ketiga pada Senin 28/7 pukul 20 WIB. Ketika bek jati striker, asisten pelatih timnas U23 ungkap alasan mainkan Ferrari di lini depan. Ketika pertandingan hidup mati butuh keajaiban, pelatih kadang mengambil langkah ekstrem. Itulah yang terjadi pada semifinal ASEAN Cup U23 2025 ketika timnas U23 Indonesia secara tak terduga menempatkan bek tengah Muhammad Ferrari sebagai striker. Apakah ini tindakan putus asa atau strategi jitu? Jakarta, 25 Juli tahun 2025 dalam pertandingan yang penuh ketegangan dan drama antara timnas U23 Indonesia vs Thailand, publik sempat dibuat terkejut oleh satu keputusan tak biasa. Muhammad Ferrari, pemain belakang andalan, didorong ke lini depan di menit-menit akhir pertandingan. Langkah ini bukanlah bagian dari latihan rutin atau skenario terencana sejak awal turnamen. Dalam konferensi pers pasca laga, asisten pelatih timnas U23, Frank van Kempen, mengonfirmasi bahwa keputusan tersebut diambil secara spontan. Skenario itu tidak kami latih sebelumnya, tapi kami butuh gol, jadi kami masukkan banyak pemain yang punya postur tinggi, ujar Van Kempen, pelatih asal Belanda yang menjadi tangan kanan Gerald van den Burg di skuad Garuda Muda. Ketinggalan 0-1, Indonesia harus berpikir cepat. Indonesia sempat tertinggal 0-1 lewat gol striker Thailand, Yotsakorn Burava, pada menit ke-60. Dalam kondisi tertinggal dan waktu tersisa sangat sedikit, Van Kempen dan Van den Burg memilih untuk memainkan skema bola-bola udara dengan menambah jumlah pemain jangkung di kotak penalti lawan. Itulah alasan Ferrari bek tangguh dari Persija Jakarta tiba-tiba didorong ke depan, menemani Jens Weven yang sudah lebih dulu ditugaskan sebagai target man. Hasilnya tak mengecewakan. Pada menit ke-84, Jens Weven sukses menyamakan kedudukan lewat sundulan memanfaatkan bola lambung dari sisi sayap. Momen inilah yang menjadi titik balik mental skuad Indonesia menuju adu penalti. Kami butuh solusi cepat, dan dengan banyak pemain tinggi di kotak penalti, peluang mencetak gol lewat bola mati atau crossing meningkat signifikan, tambah Van Kempen. Dari bek jati penyerang, bukan hal baru di dunia sepak bola. Apa yang dilakukan oleh staf pelatih Indonesia ini sebenarnya memiliki referensi dalam dunia sepak bola global. Nama-nama seperti Sergio Ramos Real Madrid atau Jen Koller yang sempat turun sebagai bek darurat, seringkali menjadi opsi darurat saat tim butuh gol dan kekurangan penyerang.
Namun, dalam konteks sepak bola Indonesia, penggunaan seorang bek sebagai striker di semifinal turnamen internasional adalah langkah berani dan langka. Adu penalti dan gol kemenangan Buffon. Setelah skor 1-1 bertahan hingga waktu tambahan, pertandingan dilanjutkan ke adu penalti yang menegangkan. Disinilah mental pemain diuji, dan Muhammad Ardiansyah tampil sebagai pahlawan setelah menggagalkan tendangan Yotsakon Algujo utama Thailand. Penentu kemenangan Indonesia adalah Alvarez Buffon, pemain yang masih berusia 19 tahun. Tanpa ragu, ia mengirim bola ke pojok kiri bawah gawang dan membawa Indonesia ke final melawan Vietnam. Final vs Vietnam, momentum balas dendam. Laga final melawan Vietnam akan digelar pada Selasa, 29 Juli tahun 2025 pukul 20 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini merupakan ulangan final edisi 2023, di mana Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam. Kini, dengan eksperimen berani dari bangku cadangan dan semangat juang tak tergoyahkan, Indonesia mengincar satu hal, membawa pulang trofi ASEAN Cup U23 pertama dalam sejarah. Catatan cek fakta, strategi Ferrari di depan gimmick atau jenius, bukan latihan rutin. Van Kempen menegaskan ini murni keputusan dadakan. Alasan utama, meningkatkan ancaman bola udara saat tertinggal. Ferrari bukan penyerang alami, tapi punya postur dan daya dobrak yang dibutuhkan. Hasilnya, efektif. Gol Jens Weven lahir tak lama setelah Ferrari naik ke depan. Potensi digunakan kembali. Bisa jadi, terutama jika Indonesia tertinggal lebih dulu di final.